Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hebat, bertemu lagi bersama saya Wali Kelas Channel ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang tema 1, subtema 1 tentang tumbuhan sahabatku. Hari ini kita akan membahas masih tema 1, namun kali ini akan membahas subtema 2, yaitu tentang hewan sahabatku. Dan sahabat hebat, untuk video kali ini saya akan membahas pada muatan IPA-nya, yaitu pada subtema 2 ya. Jadi tidak per pembelajaran tapi langsung satu subtema khusus untuk muatan IPA. Nah, sahabat hebat, pada pembelajaran IPA pada subtema 2 ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara perkembangbiakan hewan. Nah, kenapa sih hewan harus berkembang biak? Tentunya supaya jenis hewan tersebut bisa dilestarikan sehingga tidak terjadi kepunahan pada hewan tersebut. Hewan apa saja sih yang harus kita lestarikan? Ya, semua hewan yang ada di sekitar kita ya, seperti itu. Nah, sahabat hebat, dalam perkembangbiakan hewan itu ada 3. Yang pertama adalah hewan berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, betul sekali. Apa sih itu hewan dengan cara bertelur atau yang sering kita sebut dengan namanya ovipar? Nah, masih ingat? Ovipar. O itu bentuknya bulat ya, kayak telur. Nah, jadi untuk mengingatkan teman-teman biar ingat, ovipar berarti O bulat, O berarti bertelur. Nah, seperti itu. Nah, jadi kenapa sih ini dinamakan hewan ovipar? Kenapa? Karena nih, dengerin ya sahabat hebat ya. Karena embrio atau individu baru itu tumbuhnya itu di dalam telurnya itu. Ya, sekali lagi, kenapa dinamakan hewan ovipar? Karena embrionya itu tumbuh di dalam telurnya ya, sehingga nanti individu barunya ini adalah berkembangnya di dalam telurnya itu. Jelas sahabat hebat? Oke, lanjut. Kemudian ciri-cirinya ya. Adapun ciri-ciri daripada ovipar, nah ya, ciri-ciri hewan yang mana sih hewan-hewan yang termasuk ovipar yang bertelur, ciri-cirinya seperti apa hewannya? Yang pertama, ya ini dengerin ya sahabat hebat ya. Yang pertama adalah kebanyakan itu tidak memiliki telinga. Tidak memiliki telinga. Nah, seperti itu. Yang kedua, itu tidak menyusui. Mengapa tidak menyusui? Karena tidak memiliki kelenjar susu. Nah, karena tidak memiliki kelenjar susu sehingga tidak bisa menyusui. Dan kemudian hewan yang termasuk berkembang biak dengan cara ovipar karena tidak menyusui, maka termasuk hewan yang bukan mamalia. Karena hewan mamalia itu adalah hewan yang menyusui. Nah, itu sahabat hebat ciri-ciri dari ovipar. Sekarang contohnya, hewan apa saja sih yang termasuk ovipar? Iya, di sini banyak sekali ada yang namanya hewan unggas. Hewan unggas itu seperti ada ayam, ada bebek, ada angsa, ada burung, banyak sekali. Kemudian ada hewan reptil. Hewan reptil itu sejenis kayak buaya, kadal, dan sebagainya. Ada yang termasuk jenis ikan, banyak sekali ya. Ada ikan mujair, ikan lele, banyak sekali ikan-ikan kecuali ikan paus. Nah, itu kalau ikan paus tidak bertelur. Kalau ikan paus itu sahabat hebat, karena kemudian itu adalah cara berkembang biak yang dengan cara ovipar. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara vivipar ya, yaitu dengan cara melahirkan. Kenapa sih dinamakan hewan vivipar? Karena embrio tumbuhnya, maksud kalau tadi ovipar kan embrio tumbuh di dalam telur. Kalau vivipar itu embrio itu tumbuh di dalam rahim induknya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian dia akan keluar dari induknya itu dengan cara menetas langsung dalam bentuk individu baru, tidak dalam bentuk telur. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu kebalikannya dengan ovipar tadi. Kalau tadi ovipar tidak memiliki telinga, ya kan? Terus kemudian kalau yang vivipar kebanyakan itu memiliki telinga. Terus kemudian kalau ovipar tadi tidak menyusui. Kalau vivipar jelas menyusui karena dia individu barunya menetas, biasanya adalah individu barunya itu nanti menyusu pada induknya dan tentunya pasti memiliki kelenjar susu. Dan hewan yang termasuk ini adalah hewan mamalia. Apa saja contohnya? Ada kera, ya, ada gajah, banyak sekali yang melahirkan. Apalagi coba?
Kucing. Nah ada kera. Kucing mempunyai bulu nggak? Iya. Memiliki rambut. Tubuhnya itu maksudnya? Tubuhnya itu kulitnya itu diliputi dengan rambut-rambut nggak? Seperti kucing. Nggak, kera. Nah kebanyakan adalah yang vivipar itu adalah tubuhnya itu adalah ditutup. Penutup tubuhnya itu adalah rambut, memiliki rambut. Itu adalah ciri yang vivipar. Silakan cari contoh lagi hewan-hewan, masih banyak sekali yang termasuk hewan vivipar. Nah, sahabat hebat, perkembangbiakan hewan yang ketiga itu adalah ovovivipar. Apa sih itu ovovivipar? Ovovivipar itu adalah hewan yang bertelur dan melahirkan. Gimana ya? Bertelur juga melahirkan. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya seperti ini sahabat hebat. Maksudnya embrio individu baru itu, embrionya itu tumbuhnya berkembang di dalam telur, tapi telurnya masih di dalam perut induknya. Di dalam perut induknya itu, telurnya itu, individu baru yang di dalam telur itu, embrionya nanti akan menetas. Berarti menetasnya masih di dalam perut induknya. Nanti keluar dari perut induknya itu adalah keluar dengan cara melahirkan. Menetas sudah berupa individu baru, berupa hewan ya, sudah tidak berupa telur lagi. Nah itu maksudnya sahabat hebat. Nah ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu kalau hewan-hewan yang ovovivipar itu ciri-cirinya itu hewan ini tidak mempunyai rahim sih. Kenapa tidak mempunyai rahim? Makanya tidak bisa individu baru tumbuh di dalam rahimnya kayak yang vivipar itu, kan mempunyai rahim. Kalau ini tidak mempunyai rahim, sehingga di dalam tubuh induknya itu embrionya itu tumbuhnya di telurnya itu. Nanti setelah menetas baru keluar dari induknya, tidak di dalam rahim karena tidak memiliki rahim. Selain tidak memiliki rahim, tumbuhan ini juga tidak menyusui. Padahal melahirkan ya, tapi kenapa tidak menyusui? Iya, kenapa? Biasanya anak-anak yang keluar dari rahimnya itu nanti akan bisa mandiri seperti itu. Contohnya apa? Hewan-hewan yang termasuk ovovivipar. Sahabat hebat pernah mendengar hewan yang namanya platypus? Pernah melihat? Nah, seperti ini nih contohnya. Hewan platypus. Lihat bentuk mulutnya, terus badannya, ya mulutnya seperti bebek, ya. Nah, seperti itu. Ada lagi hewan yang namanya hewan ular. Ada ikan hiu juga bertelur dan melahirkan ovovivipar. Ada kuda laut juga, ada ikan pari. Nah itu teman-teman 3 cara perkembangbiakan hewan. Jadi dapat kita simpulkan di sini ada berapa sahabat hebat hewan berkembang biak? Betul, ada 3. Yang pertama ovipar, bertelur. Yang kedua vivipar, melahirkan. Dan yang ketiga adalah ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Oke, terima kasih untuk hari ini pembelajarannya. Cukup sekian. Nanti latihan soalnya bisa diklik di link di deskripsi ya. Itu menggunakan Google Form. Ada soal yang bisa untuk latihan untuk sahabat hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.